Jadi meskipun udah ditangkap ya Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Tribuners ini baru terungkap nih detik-detik penangkapan Maduro ya dan juga istrinya Cilia Flores pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Jadi ini Tribuners dilaporkan bahwa saat penangkapan itu ya yang dilakukan oleh Delta Force Amerika Serikat atau ini merupakan pasukan elit dari Amerika Serikat nih Tribuners, mereka ini menangkap Maduro dan juga istrinya saat mereka mencoba melarikan diri ke ruang aman. Jadi hal itu menurut pernyataan seorang pejabat militer senior Venezuela dan sumber yang mengetahui pengarahan Kongres di Amerika Serikat pada Senin 5 Januari kemarin. Dan saat penangkapan Maduro nih Tribuners, pasukan operasi khusus Amerika Serikat ini diketahui melemparkan granat kejut nih ke area tempat Maduro dan juga Cilia Flores ditemukan. Dan menurut kesaksian pada saat pasangan itu ditangkap, mereka ini udah berdarah-darah Tribuners. Dan terdapat beberapa luka terlihat jelas kemarin ketika istri Maduro yakni Cilia Flores ya muncul di pengadilan federal pada hari Senin lalu. Jadi Flores ini mengenakan perban gitu di dekat mata ya dan juga dahinya nih buat menutupi luka yang menurut pengacaranya ini diderita selama penangkapan mereka. Kemudian selain ada granat itu tadi, Tribuners, granat kejut nih, sebagian besar tim pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres Venezuela Nicolas Maduro ini juga dilaporkan tewas karena dibunuh oleh pasukan Delta Force Amerika Serikat. Jadi hal itu terjadi di hari serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah wilayah Venezuela pada 3 Januari 2026 lalu. Kemudian Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino ini menyatakan bahwa Pas Pampres Maduro itu tewas saat mereka ini tengah melindungi sang presiden. Militer Venezuela pun telah mengatakan bahwa terdapat 24 perwira tewas selama operasi Amerika Serikat tersebut. Dan secara terpisah nih, Kuba juga telah mengonfirmasi bahwa 32 tentaranya juga tewas. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, karena konflik ini kemudian meluas gitu ya, bahkan ada ancaman-ancaman dari Amerika Serikat terhadap sejumlah wilayah lainnya, salah satunya ini juga ke Kolombia. Nah, untuk sebagai tindakan antisipasi nih Tribuners, Kolombia itu jadi mengirimkan 30.000 tentara ke perbatasan. Jadi pemerintah Kolombia nih tengah meningkatkan kesiapsiagaan nasional nih dengan mengerahkan 30.000 tentara ke sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Jadi langkah ini nih diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ledakan pengungsi serta memburuknya situasi keamanan di wilayah perbatasan menyusul serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela pada akhir pekan lalu. Kemudian Menteri Pertahanan Kolombia Pedro Sanchez menyatakan bahwa pengerahan pasukan dilakukan untuk memperkuat kontrol teritorial, menjaga stabilitas keamanan, serta mencegah dampak lanjutan dari krisis politik dan juga militer di Venezuela. Gak hanya itu, Tribuners, pemerintah pusat ini juga menyiagakan 3 kendaraan lapis baja yakni M1117 milik aparat keamanan di Jembatan Internasional Simon Bolivar, jalur utama penghubung Kolombia dan juga Venezuela di dekat kota perbatasan Cúcuta. Adapun langkah ini diambil bukan tanpa sebab nih Tribuners. Jadi ada beberapa alasan utama yang saling berkaitan gitu ya dan membuat pemerintah Kolombia menilai situasi ini tuh berisiko besar. Jadi yang pertama ini terkait ancaman gelombang besar pengungsi Venezuela. Jadi sejak 2015 nih lebih dari 3 juta warga Venezuela masuk ke Kolombia akibat runtuhnya ekonomi dan instabilitas politik. Serangan Amerika Serikat dan perubahan kekuasaan di Caracas dikhawatirkan memicu kepanikan baru di kalangan warga sipil, terutama jika terjadi kekosongan pemerintahan, gangguan pasokan pangan atau konflik bersenjata lanjutan. Dan alasan yang kedua nih Tribuners ini terkait dengan risiko instabilitas keamanan lintas batas. Jadi perbatasan Kolombia Venezuela sepanjang lebih dari 2.200 km selama ini menjadi wilayah rawan Tribuners. Dengan jatuhnya Maduro nih, Kolombia khawatir kelompok-kelompok ini akan bergerak kembali ke wilayahnya ya, memicu kekerasan, kemudian penyelundupan senjata dan juga perdagangan narkoba. Dan yang ketiga, ini potensi pemberontakan serta kekosongan kekuasaan di Venezuela. Jadi Kolombia menilai situasi paling berbahaya adalah jika aparat keamanan Venezuela ini udah kehilangan kendali ya atau terpecah belah.
Dalam kondisi seperti itu, wilayah perbatasan ini bisa berubah menjadi zona tanpa hukum nih Tribuners, yang mana hal itu memudahkan masuknya kelompok kriminal, kemudian migrasi ilegal, dan juga konflik bersenjata yang bisa meluas ke wilayah Kolombia. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, konflik yang terjadi di Venezuela ya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga di sejumlah negara termasuk pemerintah Rusia kemudian secara resmi nih mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya untuk tidak bepergian ke Venezuela atau mengeluarkan travel warning gitu ya Tribuners. Jadi imbauan tersebut dikeluarkan Kedutaan Besar Rusia di Caracas pada Selasa 6 Januari 2026. Langkah ini diambil menyusul operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela yakni Nicolas Maduro Tribuners. Dan dalam operasi tersebut, Nicolas Maduro dan juga istrinya Cilia Flores ditangkap kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan pidana di Pengadilan Federal New York. Dan pasca insiden ini, kedubes Rusia menegaskan bahwa warga negara Rusia sangat disarankan untuk tidak melakukan perjalanan ke Venezuela, kecuali kalau emang benar-benar diperlukan aja, dengan alasan situasi keamanan yang dinilai ini memburuk secara signifikan. Kemudian, Moskow secara eksplisit juga menyebut serangan bersenjata Amerika ini terhadap Venezuela ya, dan juga ancaman eskalasi lanjutan sebagai faktor utama di balik peringatan tersebut. Tapi ternyata Rusia ini bukan satu-satunya negara yang meningkatkan kewaspadaan nih Tribuners. Ada sejumlah negara besar lainnya yang juga mengeluarkan imbauan keras kepada warganya nih supaya nggak bepergian ke Venezuela terlebih dahulu karena untuk alasan keamanan. Dan itu mereka adalah Amerika Serikat, kemudian Kanada, Inggris, Australia, India, dan juga Cina. Dan sejauh ini sih ya, kayaknya Indonesia sendiri juga belum nih mengeluarkan travel warning ya untuk ke Venezuela. Jadi untuk lanjutnya kita tunggu aja ya, nanti mungkin ada imbauan-imbauan dari pemerintah terkait dengan larangan berkunjung ke Venezuela di masa konflik saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.